Bener udah pada makan? Udah, Ay. Kamu mau makan? Makan di mana? Pakai daun pisang. Ini piringnya aja masih bersih gini. Sambal juga belum dicolek sama sekali. Sayang, kamu ngapain sempit-sempitan di situ? Sini duduk dekat suami kamu. Bentar, Zam. Ada tanya jawab sedikit sama kakak kita tercinta ini. Apaan sih? Emangnya udah gak ada sisa uang untuk beli makanan yang lebih layak? Masih ada kok. Kenapa makannya itu doang? Tadi ada gulai kambing, Ay. Serius. Tadi katanya opor ayam. Udah deh bang, gak usah bohong sama ayah deh. Ayah, istriku yang cantik banget kalau lagi marah. Aku lebih senang sama ustadz atau ulama yang hidupnya sederhana. Emangnya untuk jadi orang soleh harus mengabaikan kenikmatan? Allah sendiri loh yang memberikan kenikmatan. Dan Allah menyukai tanda-tanda kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Gak usah sok miskin, gak usah sok ngirit. Kalau emang mampu gak usah fitnah Allah dengan susah makan. Kalau mau susah ya, nanti aja ada jadwalnya sendiri ketika Allah ngasih cobaan ke kita. Ay, berhemat itu bukankah yang diajarkan oleh agama kita? Hah? Seperti Allah menyuruh Nabi Yusuf untuk menghemat makanan selama 7 musim. Zam, aku lagi gak minta untuk hidup berlebihan loh. Sekedar cukup dan layak, gak akan ngurangin keberkahan dan ridho Allah. Kan memang harus berhemat. Ya tapi hemat ada caranya kali kak. Bukan dengan mengabaikan kebutuhan gizi. Kak, nanti ya kalau umpamanya udah sakit, itu biayanya lebih besar daripada sekedar untuk beli makanan layak. Ay, kita kan kesini mau ngomongin masalah ibu susuan anak kita. Ngapain ngomongin masalah makanan? Kau belum tahu Zam, ini amanah dari almarhum abi kita untuk saling memperhatikan makanan saudaranya. Ya kan kak? Masih inget dong pastinya? Betul, Zam. Hebat sekali abi kamu. Sampai sebegitu penting makanan sampai diwasiatkan. Dari makanan yang halal atau haram akan mempengaruhi kualitas akhlak kita, Jam. Oke, aku mengerti. Lanjutkan sayang. Kok lu gitu, Jam? Loh, saya hanya mengawal amanah yang dibebankan kepada istri saya, Bang. Coba cek saldo kak. Kan bang jam segini udah tutup, Ay. Please deh, kan ada M-Banking. Sini deh handphonenya. Lupa pinnya. Ayo hafal kok. Orang tanggal, bulan, sama tahun pernikahan Kak Iva sama Bang Ferry. Tuh kan? Sesuai dugaan Ayah. Tinggal 300 perak. Buat belanja kerudung, Ay, di online shopping. Beli kerudung sampai 3 juta. Kan Kak Iva orangnya boros, Ay. Bang Ferry juga udah ngingetin. Tapi Kak Ivanya gak mau nurut. Zam, pinjam handphone kamu dong. Ini ayo transfer buat belanja ya kak. Awas loh kalau sampai cuma makan sambal doang. Makasih ya, Ay. Subhanallah, indahnya persaudaraan saudaraku. Terus kak, gimana soal ibu susuan buat anak kaya? Oh iya ada. Sebentar, Kak Iva ambil nomor teleponnya dulu ya.
Alhamdulillah. Kenapa, Bang? Alhamdulillah aja. Emang nggak boleh? Assalamualaikum. Pak, kita udah selesai nih ngajinya. Jemput ya? Ya, waalaikumsalam. Terus terang aja deh, Kal. Kamu tertarik kan sama Domino? Tertarik apaan? Kemarin aja tuh baru kayak tampar. Astagfirullah. Kenapa? Juteknya kelewatan. Terus dia gimana? Apa aja jutek. Padahal mau jemput, Bu. Iya, Mas. Dari mana? Ini beli makan malam buat Sang Arjuna yang lagi ngaji. Arjuna di mana-mana mukanya halus. Nggak kayak gitu. Kurang perawatan dan perhatian, Mbak. Siapa yang merhatiin orang kayak dia? Makan hati kali. Iya, Mas. Udah minta uang ke Azam. Duit apa? Uang air sama sembako buat Nek Vega. Azam yang nyuruh Kalila. Saya sih sudah SMS, tapi belum ada balasan, Mbak. Ya udah deh, besok aja Kalila yang nagih. Makan sekarang, Bos. Silakan kalau pada mau makan. Ntar aja, Bu. Nggak usah jaim. Kalau lapar ya makan aja. Nggak ah. Ntar kamu minta. Bisa ngeledek juga nih anak. Ada Kalila, Sru. Kebetulan kalau begini. Kau tunjukkan daya pikat kamu. Waduh, gue pakai baju dinas lagi. Kalau gagal, bisa bikin malu korps. Ya, main cantik lah. Kau harus bersikap tenang dan dewasa. Gua kecil serantara-serantara gini, mana bisa dewasa? Ya Allah, kau mainkan kelincahan kau. Udah dah, gue bingung, Sru. Gue mesti gimana? Ya, bismillah aja. Biar Allah yang kasih ilham. Gue udah pengalaman minta sama Allah. Dia sering ngasih gue yang gak suka. Ya Allah, kau mikirnya yang buruk-buruk aja. Pede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, jagoan kita datang nih. Sehat Bu Najala? Bu Jalal? Alhamdulillah sehat, Bang. Bang udah jangan lebay gitu gayanya. Oh, biasa. Kalila sehat? Bang udah jangan gitu deh. Aneh tau gak? Udah pada makan? Udah tadi, bareng anak-anak yatim piatu. Kasihan mereka, butuh teman hidup. Nah, kebetulan gue sama Asrul jadi donatur tetap di panti asuhan itu. Subhanallah, mulia sekali. Oh ya, Bang Jacknya ada? Udah tidur dari tadi. Besok, tanggung kita di musola. Kita ngaji sambil sholat tahajud. Oke? Target gue minggu ini khatam Quran. Subhanallah. Mantap.
Fadal, fadal. Om Jalal mana sih, lama banget. Jalan aja kan? Permisi, kita pulang dulu ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dim. Kenapa kau tak jadi ngaji? Udah sering, ha? Alah, Mak. Kalau begini bisa gagal jadinya. Oke, siap. Silakan, jalan duluan. Kak, gila. Serius nih mati? Wah, nggak bener nih. Baru 4 langkah. Orang-orang seperti sampean itu bisa dimatikan dalam 3 atau 4 langkah. Sedangkan orang-orang seperti saya bisa mematikan orang-orang seperti sampean dalam 3 atau 4 langkah. Wah, kenapa bisa begini? Nggak bener nih. Yang nggak bener itu langkah sampean. Mau lagi? Ayo, siapa takut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih? Semalam saya balik ke rumah Nek Vega. Pak RW udah pada balik. Saya kan orang baik-baik, Kim. Malam pulang ke rumah. Saya juga baik, Pak. Nih, rafianya udah saya ukur. Ternyata jarak dari sumur Maulana ke dapurnya Nek Vega itu 16 meter lebih 27 cm. Bangga ya? Kenapa? Ini bukti bahwa kebenaran di tangan orang yang salah menjadi tidak berarti. TKP sudah bubar. Pelaku sudah dilepas. Kasus sudah ditutup. Dan semua orang kembali menjalani hidup yang baru. Kok kamu baru datang bawa fakta yang sudah tidak penting? Tapi bener kok. Ini 16 meter 27 cm. Saya sendiri yang ngukur, sumpah. Iya. Nanti saya kasih piagam. Sekarang ini PR kita adalah soal air sumur kampung ini yang bau dan penyebab Nenek Vega berniat bunuh diri. Ini kasus yang menarik. Jadi saya jalan duluan nih. Yang mana ya? Jalan dong. Takut ya? Bu Haji, aduh, maaf Bu, jalannya kepake. Sebentar ya Bu. Nah, udah beres. Silakan Bu. Tampahnya nggak usah disingkirin. Saya masih bisa lewat, Bu Oot. Gak enak kah, ntar ngotori sendal Bu Haji. Lebay banget sih pada. Mari Bu Oot. Bu Haji mau kemana?
Mau ke depan cari sayuran? Ibu di sini aja, biar saya panggilin ya. Maksudnya? Sebentar Bu ya. Bang, ngapain lu di situ? Kesini aja Bang, ada Bu Haji nih mau belanja di rumah saya Bang. Oh, oke. Segera meluncur ke sana. Iya. Buruan ya. Maaf. Pinjam sebentar, ada yang butuh. Apa-apaan sih lu Bang? Gua hajar lu Bang. Bu Haji Jalal pengen belanja. Kagak enak nih, koleksi saya tinggal sedikit. Bu Haji Jalal? Iya, kita termasuk yang ngeboikot dia kan? Padahal dia baik, ngasih warga ngambil air ke sumurnya kapan aja. Ini saatnya kita mengembalikan nama baik kita di mata dia. Sip. Oke Bang, jalan duluan sana, nanti kita nyusul. Saya maunya barengan. Jangan lunjak lu ya Bang ya, gue hajar lu. Oke, sip. Kita jemput Santi yuk. Yuk. Mohon maaf Bu Haji, sayurannya cuma sedikit. Iya, nggak apa-apa Bang. Sekarang gue baik-baikin gue. Bang, siapin plastik dong buat Bu Haji. Maaf Bu Haji, nggak tahu kalau Bu Haji mau belanja. Nih Bang, Mega kembaliin sayurannya, takutnya Bu Haji butuh. Iya Bu Haji pilih aja dulu. Kita sisanya juga nggak apa-apa Bu. Mau masak apa Bu? Wah, tadi pagi padahal kita mau ke rumah Bu Haji. Tapi keburu Mbak Ayah sama Mas aja manggil, nggak jadi deh. Cukup. Tolong semuanya seperti biasa, seperti biasanya aja. Ya, itu akan lebih baik dan nyaman untuk kita semua. Kita semua kan merasa bersalah sama Bu Haji dan Pak Haji. Benar nggak Ibu? Iya, padahal Bu Haji udah murah hati mempersilahkan warga untuk ngambil air. Oke, cukup. Sekedar perselisihan sedikit nggak akan merusak silaturahim. Dan kebaikan terbaik pun bukan berarti kita hutang nyawa. Santai aja. Bagus. Sekarang kita belajar seperti biasa. Ngobrol seperti biasa. Dan rebutan belanjaan juga seperti biasa. Ayo Bu, pilih Bu. Masih seger Bu. Astagfirullahaladzim! Ibu! Jangan! Ada apa sih lo? Ibu belum milih apa-apa kan? Jangan dulu Bu, jangan. Ini bukan tukang sayur langganan kita. Harus hati-hati. Suka pada layu. Sebentar. Biar Loli yang milih. Mang, ini sayuran ngambil di mana? Bukan di pasar induk ya? Bukan Loli, gimana sih? Tapi tetap aja masih seger. Beda. Masya Allah, ampun DJ. Ibu Haji mau duduk? Biar saya ambilkan kursi di dalam. Nggak usah Boot, nggak usah repot-repot. Gue rasa gue pengen tidur, kamar digeser kemarin.
Lo inget nggak udah berapa lama si Domino tinggal di musola? Berapa ya Bang? Ya kira-kira semingguan lebih lah pokoknya. Terus menurut lo bagaimana dia? Alhamdulillah dia rajin, malah suka cerewet sama orang. Cerewet bagaimana? Suka ngomelin orang Bang. Semua diajak sholat, sampai-sampai dia disebelin orang banyak. Lo nggak tahu dia sih. Nih biarpun seluruh dunia musuhin dia nggak peduli tuh. Rencananya pindah agama gimana Bang? Menurut lo gimana? Yang saya tahu, dia itu malah rajin sholatnya, rajin ngajinya, sholat malam, dan makin rajin jual pisau dapurnya. Kenapa bisa begitu ya Bang? Tadinya kan menggebu-gebu membuat agamanya. Banyak hal dalam agama ini yang nggak perlu dibicarakan, diperdebatkan secara berlebihan, Roy. Jadi lakukan aja, amalkan, sibukkan diri dengan amalan agama. Insya Allah rasa cinta akan disuburkan oleh Allah di ladang hati kita yang penuh ketundukan dan kepatuhan. Iya Bang, saya ngerti. Terus lo tahu nggak kenapa dia ngelamun? Kayaknya soal Kalilah Bang. Kemarin malam dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda suka sama Kalilah. Tapi kan selama ini Bang Jack gak mendukung. Malah Bang Jack menyuruh Pak Jalal mencari calon lain untuk Kalilah. Allah menundukkan bumi dan seisinya buat kepentingan manusia. Tapi bukan berarti semuanya bisa kita raih. Yang dalam genggaman itulah yang Allah ridhoi untuk dimiliki. Gua bukan pengen ngatur hidup lo, apalagi pribadi lo. Tapi gua sayang sama Kalilah. Ya, Kalilah itu perasaannya rapuh dan lirih. Nah, dia akan tersiksa kalau hidup bersama lu. Lu jangan cengeng begitu dong. Siapa yang mikirin dia, Cang? Soal dia berjodoh dengan siapa itu bukan urusan saya. Saya juga gak tertarik. Lo ini bodoh apa gimana sih? Kalilah itu cantik. Masa lu kagak tertarik? Maunya Encang apaan sih? Encang bilang sama Ustadz Ferry dan Pak Jalal kalau saya itu gak cocok sama Kalilah. Sekarang giliran saya bilang gak suka sama dia, Encang bilang bodoh. Oh, jadi lo udah pinter sekarang. Awah. Terus kenapa lo nangis? Saya lagi menikmati perasaan saya selama saya tinggal di rumah Allah ini. Saya merasa lebih mengenal dan lebih dekat dengan agama ini beserta seluruh persoalannya. Kenapa mesti pakai nangis? Ya terharu lah. Cengeng. Itu aja nangis. Ya udah, gue juga pengen menikmati keindahan perasaan gue sendiri. Tapi nggak pakai nangis, Kales. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekarang tetangga pada baik lagi sama kita, Pak. Ya, walaupun caranya lebay. Semua lagi pada lebay. Termasuk Bang Udin tuh waktu nyariin ojek buat Kalila. Ih, gayanya sotoy banget. Nggak biasanya si Udin gitu kan? Ih, dia selalu begitu, Om. Kamu pulang apa nginep, Kal? Jangan salah sangka dulu, sayang. Tante sama Om bukan mengusir kamu atau apalah. Gak mungkin kan? Iya, Kalila ngerti, Tante. Kalila juga gak kepikiran begitu. Kalila mau nginep aja. Apa yang lu rasain kalau lagi di apartemen? Sepi, Om. Susah tidur. Kepikiran terus sama Om dan Tante. Tapi kalau Kalila nginep terus di sini nggak pantas. Kalila ngerasa kayak gelandangan yang nggak punya alamat. Lu nggak bisa biarkan diri lu begini terus, Kal. Lu harus berani ambil keputusan. Keputusan apa? Kalila belum punya pilihan. Yang pertama adalah keputusan untuk memilih. Dengan begitu, lu merasa punya harapan, punya tujuan. Jadi langkah lu nggak akan kosong. Keluarlah dari mimpi buruk kamu, Kal. Gimana caranya, Tante? Akui kalau kamu menyukai seseorang. Bukan azam lagi. Bukan aib kalau kamu menyukai seseorang, Kal. Kalila malu. Semua ada caranya. Pilihlah cara yang sudah diajarin agama kita. Gue pasti akan bantu sepantas mungkin buat menyelamatkan kehormatan lo dan masa depan lo. Ini kewajiban gue sebagai wali lo. Gue pengen menuntaskan tugas gue, menikahkan lo dengan laki-laki yang baik sebelum gue mati. Om jangan meninggal dulu. Gue selalu meminta kepada Allah untuk diizinkan menikahkan lo, Kal. Kalila takut salah pilih, Om. Biar Allah yang pilihkan. Perbanyak sholat istikharah, Kal. Din, sebentar. Awak mau tanya sama kau. Silakan. Kau yakin? Yakin? Kau tidak main-main atau hanya sekedar mengikuti rasa sentimental kau kan? Terlalu cepat kau melangkah, Din. Srul, gua nggak doyan mikir, nggak pinter ngomong kayak lu, dan nggak punya kesempatan sebanyak orang lain. Kalau gue pakai standar orang lain, gue pasti gagal. Jadi
Kau memakai standar kau sendiri untuk melakukan ini. Begitulah. Apapun resikonya. Hah? Emang apa resikonya? Alah. Ya udah. Kalau kau tak bisa melangkah sebagai orang pintar, melangkahlah sebagai pemberani yang tak kenal rasa takut. Lu dampingin gue terus kan? Ya, awak akan dampingi kau sampai kau lolos memasuki lubang jarum tuh. Bagus. Kita lanjut kan? Hah? Iya lanjut lah. Oke.